Kalau sudah rasa takut ini dimunculkan dengan berbagai macam segi, maka keyakinan yang tidak kita sadari akan muncul dengan sendirinya, bahwasanya kita akan meyakini sesuatu hal yang kita takutkan dengan segala kekuasaan yang kita takutkan. Jadi umpama awal dewi iki wedi karo makhluk, maka secara otomatis rasa yakin dan keyakinan akan tertuju pada makhluk sing awal dewi percaya iso ndadekne penak apa ora penak. Berarti secara langsung rasa takut salah sasaran. Seharusnya rasa takut ditujukan kepada Allah, dan Allah diyakini yang menjadikan langit bumi serta isinya. Tapi kenyataan rasa yakin tak sing dadekne langit bumi serta isinya iku Allah terbatalkan karena ada rasa yang diyakini selain Allah yang bisa menjadikan ini dan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Kita ngaji lagi. Awak dhewe ngaji meneh, melanjutkan pengajian yang kemarin dan melanjutkan kegiatan yang kemarin tentang ngaji membahas tentang ilmu wahdatul wujud. Jadi ketika orang itu sudah mengamalkan suatu ilmu wahdatul wujud, maka dia sudah merasa aman dari segala ancaman, dari segala sesuatu hal berita yang di situ yang tersampaikan dengan berbagai macam segi ancaman-ancaman. Jadi orang yang sudah memahami tentang ilmu wahdatul wujud, yang dirasakan cuma kerahmatan yang bersifat salamun qala min rabbir rahim. Jadi keselamatan-keselamatan yang ditujukan untuk suatu tujuan, yaitu di alam akhir. Jadi orang wahdatul wujud itu serakate duwe rasa mamang, ora kate duwe rasa wedi, ora kate duwe rasa miur, ora enek sing kate duwe rasa ngene karo ngono. Jadi ngaji tauhid iku gak padha karo ngaji syariat. Lah ngaji tauhid iku sudah tidak membahas tentang di mana nanti kita bertempat setelah kita mati, enggak ada. Kalau ngaji tauhid itu yang dibahas cuma rojiun. Kita cuma bertempat kepada satu tempat yang bersifat hak, yang bersifat kekal, dan yang bersifat hayat, dan yang bersifat wujud, yaitu Allah. Jadi kalau kita ngaji tauhid, kita cuma berpikir tentang satu ketentuan dalam suatu kehidupan dan kematian cuma di tangan Allah. Jadi wong wis pemahamannya tentang tauhid itu sudah memahami dengan sepaham-pahamnya, maka hati, akal, dan pikiran itu sudah tidak difungsikan lagi untuk bagaimana dia mengenal Allah. Jadi hati, akal, dan pikiran itu sudah tidak difungsikan lagi untuk mengenal Allah. Karena apa? Karena yang ditempati hati, akal, dan pikiran, yang dirasakan daripada keberadaan hati, akal, dan pikiran, termasuk keberadaan daripada manusia yang menggantungkan diri kepada hati, akal, dan pikiran, itu cuma ada di dalam kategori cerita syariat saja. Jadi sudah tidak membahas tentang ketika kita takut, ya kita takut kepada Allah. Lah, yang kita takuti sesungguhnya ya yang mengatakan takut ini tadi, yang mengatakan kita ini tadi, yang mempunyai kita ini tadi, dan yang merasa kita ini tadi, yang dituju dari suatu persifatan takut. Jadi rasa wedi ku mek ning siji, wedi ku mung ning Allah.
Tapi lak ndek kono sing enek rasa wedi atas wong sing memahami tentang tauhid. Berarti sing enek rasa mamang atas awake dhewe ing dalem sifat gak kenali saka apa kang ana ing sifat wujude awake dhewe. Dadi ibaratnya cara wong mlaku iku jek duwe rasa wedi kuwi contone wedi ning sak liyane Allah. Dadi lah enek wong sing wedi ning sak liyane Allah. Pokoke sak liyane Allah wis. Pokoke kok enek pembahasan sing den arakake rasa wedi kok disampekno ning sak liyane Allah. Berarti cara pembahasane rasa wedi kuwi mau den sebabake krana ana rasa yakin apa kang den wedeni kuwi mau ndadekake ora penak. Kalau sudah rasa takut ini dimunculkan dengan berbagai macam segi, maka keyakinan yang tidak kita sadari akan muncul dengan sendirinya bahwasanya kita akan meyakini sesuatu hal yang kita takutkan dengan segala kekuasaan yang kita takutkan. Jadi umpama awake dhewe iki wedi karo makhluk, maka secara otomatis rasa yakin dan keyakinan akan tertuju pada makhluk sing awake dhewe percaya iso ndadekne penak apa ora penak. Berarti secara langsung rasa takut salah sasaran. Seharusnya rasa takut ditujukan kepada Allah dan Allah diyakini yang menjadikan langit bumi serta isinya. Tapi kenyataane rasa yakin tak sing ndadekne langit bumi sak isine iku Allah terbatalkan karena ada rasa yang meyakini selain Allah yang bisa menjadikan ini dan itu. Contohnya sampean wedi karo Pak Paijo, krono Pak Paijo iso ndadekne sampean soro, krono sampean percaya lah Pak Paijo iso ndadekne sampean cilaka, utawa Pak Paijo sing diarani preman iku iso ndadekne sampean mati. Lah rasa-rasa kedadian-kedadian sing den sampekake ana ing Pak Paijo iki simbol-simbol pelanggaran daripada rasa tauhid la ilaha illallah. Makane umpama ana rasa wedi, ya wedi mung ning Allah, aja wedi ning sak liyane Gusti Allah. Lah enek rasa wedi ning sak liyane Gusti Allah, iku berarti perasaan, pengertian tentang kejadian yang kuasa menjadikan masih terjadi, masih merasakan bahwasanya selain Allah bisa menjadikan ini dan itu hukumnya tidak boleh. Itu namanya tauhidnya batal. Jadi tauhidnya batal. Sebenarnya uang iku lak wis memahami tentang tauhid, rasa khawatir atas nasibnya itu sebenarnya sudah tidak ada. Jadi wong iku lak wis yakin kepada Allah seyakin-yakinnya dengan rasa yakin kelawan mantepe keyakinan dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah, maka dari situ sudah bisa dibuktikan dengan berbagai macam segi bahwasanya rasa takut atas lain yang disaksikan jelas tidak akan terjadi. Jadi rasa takut pasti kepada yang disaksikan. Yang disakseni yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki hati-hati, rasa-rasa sing kaya ngene iki sing dianggap biasa tapi kenyataan iki rusak ning rasa tauhid. Jadi makane wong sing tauhid iku mau umpama ana rasa wedi, ya wedine ning Allah. Lah apa kok wedi ning Allah? Wong Gusti Allah sifate Rahman karo Rahim. Berarti tanda-tanda wong sing wedi ning Gusti Allah, berarti niku mamang atas apa kang den lakoni, apa kang den yakini, lan apa kang den akmalukan atas dirinya. Berarti dhek duwe rasa mamang aku kok diselametne apa ora? Diselametne karo Gusti Allah. Lah rasa yakine sing nyelametne ora nyelametne iki Allah, iku bener. Tapi lak ning Allah
iki sik duwe rasa mamang atas keyakinane sing bener, sing jejeg dening Allah taala, mesti den slametake dening Allah taala. Berarti iku termasuk rusake tauhid. Jadi rasa wedi iku termasuk rusake tauhid. Krana sebenarnya awake dhewe gak perlu wedi ning Gusti Allah, lah awake dhewe iki mau dununge perkara tauhid iku wis jejeg. Jadi miftahul jannah la ilaha illallah. Jadi ketika orang itu sudah bertauhid atas Allah dan tidak pernah bersaksi atas selain Allah, nah, jadi dia cuma bersaksi kepada Allah. Sebenarnya rasa aman itu sudah ada pada dirinya. Lah, rasa aman itulah kunci daripada miftahul jannah, kunci daripada surga yang dia tempati. Nah, jadi rasa aman yang tidak ada rasa mamang atas keselamatan di dalam suatu apapun, baik kebutuhan ini dan itu, berarti dia sudah masuk di dalam ranah gerbang daripada surga yang kuncinya sudah terbuka dengan rasa yakinnya kepada Allah yang tidak terduakan. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ketika orang tauhidnya sudah mantap, yakin kepada Allah, Allah yang menciptakan langit bumi serta isinya, termasuk keselamatan atau ketidakselamatan, ketika seorang muslim sudah bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah di dalam keyakinannya, maka dia sudah tidak memandang atas alam semesta, karena alam semesta pada hakikatnya tidak kuasa menjadikan apapun atas dirinya, dan termasuk celaka atau tidak celaka, selamat atau tidak selamat. Maka ketika tauhidnya cuma kepada satu yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang kayak gini sudah tidak pantas ada rasa takut atas dirinya tentang keselamatan. Karena Allah menjamin bagi orang-orang yang di dalam tauhid itu tidak membelokkan atau menyekutukan daripada Allah atas yang maha kuasa dan yang menguasai langit bumi serta isinya, dan menguasai seluruh kejadian-kejadian termasuk keselamatan atau ketidakselamatan, maka pada hakikatnya orang-orang seperti ini seharusnya sudah hilang rasa takutnya kepada Allah, karena yang ada rasa aman. Jadi orang tauhid itu sudah tidak membahas tentang surga atau neraka lagi. Orang tauhid itu ketika dia sudah yakin kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, rumangsa tenang di dalam suatu kehidupan, nah, rasa takut sudah tidak ada, karena rasa takut tidak ada karena hilangnya rasa mamang atau rasa was-was atau rasa khawatir, maka disitulah orang sudah masuk pintu gerbang di dalam kesurgaan. Itu namanya pintu surga terbuka dengan kunci rasa tauhid yang sejejeg-jejegnya, utawa rasa tauhid yang sebenar-benarnya. Nah, itu maksudnya. Jadi pembahasan tentang rasa takut itu seharusnya sudah tidak ada bagi orang-orang yang sudah bertauhid, yang sudah tidak mamang, yang sudah tidak mempunyai rasa was-was tentang kebenaran, bagaimana dia berkeyakinan kepada yang satu, yaitu Rabbil Alamina, Allah Rabbil Alamina, Allah yang menuhani atau mengirani seluruh jagat raya, termasuk alam semesta, termasuk dunia dan akhirat. Itu rasa takut seharusnya sudah tidak ada. Kalau kita ngaji menggembar-gemborkan rasa takut kepada Allah, apa Gusti Allah ki hantu kok ngedek? Gusti Allah itu Rabbil Alamina. Makanya tahap pertama Allah Ta'ala itu sifatnya Rahman dengan Rahim. Kalau kamu sudah Islam, sudah yakin kepada Allah, maka yakin sajalah bahwa Allah akan menjadikan suatu keselamatan atas diri kamu. Fitini wa dunya wal akhir. Jadi arek dhewe iki lek wis Islam wis rasa bahas tentang gak selamat. Lek wis Islam ya bahas selamat ae. Jadi bahas selamat ae. Tapi ketika kita merasakan menyekutukan Allah di dalam keyakinan kita tentang kejadian dan menjadikan, maka persiapkanlah, luruskan lagi, luruskan lagi.
supaya kita masih di jalan suatu jalan kebenaran dengan kalimat la ilaha illallah. Itu. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Jadi rasa aman itu sudah ada. Tapi kenyataan nih, karena kita mulai kecil cuma bersaksi adanya alam semesta dan berkeyakinan alam semesta ini sebagai jalan untuk Allah memberikan suatu kecukupan. Allah itu kuasa menjadikan suatu kecukupan tanpa alam semesta. Karena seluruh kebutuhan daripada alam semesta yang mencukupi Gusti Allah. Saya ulangi lagi, sesungguhnya manusia di dalam suatu kecukupannya tidak bergantung dengan keberadaan daripada alam semesta. Karena seluruh ciptaan Allah termasuk alam semesta, kecukupan daripada kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sendiri. Kalau kita ngaji tauhid ya kayak gini. Jadi bahasa lantaran, bahasa wasilah itu cuma di dalam suatu cerita syariat saja. Kalau kita sudah membahas tauhid, kita cuma mengisi hati, akal dan pikiran cuma bersujud kepada satu zat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilangkan rasa takut dan mamang karena ketika kita sudah beri keyakinan kepada Allah, sesungguhnya kita sudah diselamatkan dalam segi suatu ketahuan. Sedangkan keselamatan itu bisa dijadikan oleh Allah dengan segala jalan tauhid yang lurusnya. Jadi awake dhewe wis gasah rumangsa ora aman. Wis gasah bahas swarga neraka ganjaran midodari. Gasah dibahas. Kalau kita ngaji tauhid, kita cuma yakin sajalah. Kalau aku yakin kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah, maka tempat saya adalah yang terbaik menurut Gusti Allah, yaitu roji. Kita akan kembali kepada Allah. Innallaha ma'al mutatahhirin. Kita kembali dalam keadaan suci yang bersifat zahir dan batin, dan suci yang tidak menyekutukan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'al mutatahhirin. Ing teman sedene Gusti Allah, ikut dat yang suci. Dan ing teman sedene Gusti Allah, kita akan kembali dalam keadaan suci. Karena Allah innallaha ma'al mutatahhirin. Jadi ketika hati ini sudah bersih, sudah tidak terbujuk dengan menyekutukan Allah, dengan meyakini selain Allah, akal juga sudah bersujud kepada Allah dan tidak bersujud kepada selain Allah. Dan pikiran cuma bersujud kepada Allah dan tidak bersujud kepada selain Allah. Maka hati, akal, dan pikiran semuanya sudah dilahirkan dalam keadaan tauhid. Nah, ketika semuanya sudah dijadikan oleh Allah dalam keadaan tauhid, maka tauhid inilah yang akan menjadi jaminan Allah memberikan suatu keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Muga-muga manfaate, muga-muga barokah, muga-muga saged dipaham, dan muga-muga kula lan panjenengan tansah dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad fid dini wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.